Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Lestari, NPM 231010095. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang Madaniyah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang Madaniyah. Yang pertama, teori geografis. Teori ini berorientasi pada tempat turunnya ayat atau surah di dalam Al-Quran. Menurut teori ini, Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah atau sekitarnya, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah berhijrah maupun sesudahnya. Teori yang kedua yaitu teori historis. Teori ini berorientasi pada waktu turunnya ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah berhijrah. Teori yang ketiga yaitu teori subjektif. Teori ini berorientasi pada subjek, siapa yang dituju pada ayat Al-Quran. Menurut teori ini, pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah. Macam-macam surah Madaniyah. Yang pertama yaitu surah Madaniyah murni. Yang termasuk surah Madaniyah murni adalah surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma'. Tidak ada perbedaan status tersebut. Nah, surah Madaniyah murni ini berjumlah 18 surah seperti surah Al-Ahzab, Al-Hujurat, Az-Zalzalah, dan sebagainya. Macam-macam yang kedua yaitu surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Yang termasuk kategori ini adalah surah yang berisi ayat-ayat kebanyakan berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya juga memuat ayat yang berstatus Madaniyah, atau terdapat perbedaan tentang status tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat 32 surah yang memenuhi kategori ini, seperti surah Al-Furqan, Yusuf, dan Ibrahim, juga lainnya. Macam-macam yang ketiga adalah surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Yang termasuk kategori ini adalah surah yang berisi ayat-ayat kebanyakan berstatus Madaniyah, tetapi juga memuat ayat yang berstatus Makkiyah, atau ada perbedaan tentang status tersebut. Ada 6 surah di dalam Al-Quran yang termasuk kategori ini, contohnya surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, At-Taubah, Al-Hajj, dan lainnya. Ciri-ciri ayat dan surah Madaniyah. Yang pertama, berisi hukum-hukum faraid, hudud, qisas, dan jihad di dalamnya. Ciri yang kedua, umumnya memiliki surah yang panjang, susunan kalimatnya bernada lembut dan tenang. Ciri yang ketiga, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik. Ciri lainnya berisi hukum muamalah, seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.